Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Nah, pernah nggak teman-teman kedatangan seorang teman lama seperti itu atau sahabat lama ya? Beliau jauh-jauh datang ke rumah Anda, kemudian nawarkan satu usaha ya, satu peluang usaha, misalkan multi level marketing atau investasi dan sebagainya. Pernah ya? Oke, pernah ya? Oke, pernah. Nah, teman-teman tolak atau teman-teman terima? Ya, rata-rata 93% menolak ya. Karena ya kita egonya itu sangat tinggi ya guys ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ternyata ada teman datang itu, kita nggak pelajari dulu, nggak berusaha biar dia itu menawarkan dulu apa yang dimaksudkan seperti itu. Kita buru-buru nolak atau kita buru-buru tutup pintu dan kita buru-buru mungkin ada acara terus kemudian izin gitu ya. Itu ya mungkin itu adalah salah satu dari doa Anda yang aslinya itu sudah mau terkabul tetapi lewat orang itu seperti itu ya. Nah, saya ada kisah seorang nenek di satu kampung seperti itu. Nah, nenek tersebut itu berdoa terus, kemudian beribadah terus ya. Beliau itu rutin ya, sholatnya rutin, tahajud rutin, ke masjidnya rutin, zikir rutin, istighfar rutin seperti itu ya. Ibarat kata nggak ada celah untuk nggak berdoa seperti itu, nggak ada celah untuk nggak beribadah seperti itu. Semua waktunya digunakan untuk beribadah. Ya Allah, berilah saya kesuksesan, berilah saya keselamatan, berilah saya kebahagiaan dunia akhirat seperti itu ya. Nah, tiba-tiba musibah datang di kampung tersebut ya. Musibah datang, akhirnya timbullah genangan-genangan banjir ya di lokasi seperti itu, di lokasi kampung itu ya, tempat si nenek itu tinggal ya. Akhirnya karena hujannya itu terlalu tinggi, terlalu sering ya, terlalu nggak berhenti seperti itu ya. Nah, akhirnya banjir itu mulai naik guys, mulai naik seperti itu. Dulunya satu mata kaki, kemudian naik satu lutut ya. Kemudian naik lagi di perut seperti itu ya. Nah, akhirnya nenek itu berdoa ya, karena sepanjang hidupnya itu selalu khusyuk dalam berdoa, kemudian ibadahnya juga istiqomah seperti itu. Nenek berdoa, ya Allah, selamatkanlah saya dari banjir ya. Kemudian, nah datanglah seorang ketua RT ya. Mereka ngecek, ayo semuanya mengungsi di tempat yang lebih tinggi. Ayo nek, kamu juga harus mengungsi. Sebentar lagi ini akan merendam rumah kita dan semuanya harus mengungsi seperti itu ya. Tetapi dengan halus ya, dengan sopan, nenek menolak ya. Terima kasih Pak telah menawarkan saya yakin, benar-benar yakin Allah akan tolong saya ya. Allah pasti mendengarkan doa saya seperti itu. Akhirnya nenek itu tetap berada di rumahnya itu ya. Akhirnya semuanya pada mengungsi ya, tinggal nenek itu saja. Akhirnya karena hujan itu juga tinggi terus ya. Akhirnya naik terus tuh banjirnya. Dulunya setinggi perut, kemudian setinggi leher ya. Akhirnya nenek itu naik di lantai 2 lah seperti itu ya, atau di tempat yang lebih tinggi ya, di perabot, misalkan di atas lemari atau di kulkas dan sebagainya ya. Nah, akhirnya nenek itu berdoa lagi, ya Allah, saya sudah berdoa kepadamu ya Allah, saya selalu berdoa kepadamu, saya hanya bergantung padamu, saya hanya berserah diri kepadamu ya Allah gitu ya. Ya Allah, tolong selamatkan saya dari banjir yang melanda desa ini. Saya ingin selamat ya Allah, saya semoga selalu selamat gitu ya, di dunia wal akhirah seperti itu ya. Oke, kemudian datang lagi perahu karet ya, sama tim SAR seperti itu ya.
Akhirnya tim SAR itu keliling-keliling dari rumah ke rumah siapa yang belum mengungsi gitu ya. Nah, ketemu si nenek tadi gitu. Akhirnya nenek tersebut, "Nek, ayo Nek, kamu harus naik, kamu harus mengungsi. Ini banjir ini akan melanda kampung kita," seperti itu. Ini desa ini akan tenggelam. Nah, dengan bijaksana nenek itu menolak lagi, guys ya. Terima kasih Pak. Ini saya hanya berserah diri kepada Allah. Allah pasti tolong saya. Saya berdoa terus, saya beribadah terus kan gitu ya. Akhirnya dengan terpaksa dengan berat hati tim SAR dengan perahu karetnya pergi meninggalkan si nenek tadi. Akhirnya banjir terus naik. Akhirnya nenek itu naik ke genting, guys ya, ke genting ya. Ke genting semuanya udah kena udah air semua lah gitu. Tinggal rumahnya tadi itu ya. Nah, akhirnya di saat-saat terakhir tersebut ya datang helikopter, guys. Datang helikopter, kemudian nawarin tuh si nenek ya tim SAR, "Ayo Nek, naik ke helikopter Nek," gitu. Ini desanya ini sudah terendam banjir semua, sudah tenggelam semua seperti itu. Nenek dengan bijaksana masih bersikukuh, "Ya Allah pasti tolong saya," seperti itu ya. Akhirnya helikopter pergi, kemudian ya benar saja gitu ya. Ternyata desa itu tenggelam dan si nenek tadi ikut tenggelam dan akhirnya meninggal dunia. Nah, kisahnya itu ketika nenek itu sudah di alam lain, sudah bertemu dengan Allah seperti itu ya. Nenek itu protes, teman-teman ya, protes. "Ya Allah Gusti," seperti itu ya. "Saya itu sudah berdoa, beribadah terus setiap hari, setiap waktu. Wong saya berdoa semoga saya diselamatkan. Kenapa kok saya nggak diselamatkan seperti itu? Kenapa saya doa kita nggak dikabulkan, doa saya nggak dikabulkan seperti itu ya? Yang terjadi apa-apa kurang saya," seperti itu ya. Nah, dengan bijaksana ya Allah itu balas tuh ya. Nenek ini bisa bercanda nih, udah mati bercanda pula kan gitu ya. Nah, nenek inget gak ada Bapak RT yang ayo mengungsi ya, ayo mengungsi. Kemudian inget gak ada tim SAR dan perahu karetnya, "Ayo Nek mengungsi." Kemudian inget gak ada helikopter turun tuh nawarin, "Ayo Nek naik, ayo mengungsi, desa ini akan tenggelam." No. "Iya saya ingat, tapi itu kan orang lain." "Iya, itulah pertolongan saya," kata Allah ya. Itulah pertolongan saya lewat malaikat-malaikat yang ada di bumi ya, melalui orang-orang baik yang ada di sekitaran yang tersebar di muka bumi ini ya. Kita nggak tahu ya ketika ada orang entah itu loh kenapa orang ini kok dulunya meninggalkan kita seperti itu ya, pada saat mungkin zaman sekolah kok menghilang entah kemana, terus ujung-ujungnya kok datang kemudian membawa informasi tentang bisnis atau tentang informasi yang bagus ya. Itu bisa jadi itu adalah jawaban dari doa-doa kita selama ini ya. Jadi ketika teman-teman kedatangan tamu seperti itu, cobalah terima, kemudian pelajari ya baik-baik apa yang disampaikan. Barangkali itu adalah jalan menuju Anda ya ke kesuksesan. Oke, gitu dulu guys sharing dari saya. Semoga teman-teman juga merendahkan ego ya, egonya jangan tinggi-tinggi, karena dengan ego kita nggak bisa berkembang pesat seperti itu. Kita harus membuka diri ya, ternyata di luaran sana itu ada jalan-jalan yang lain yang sangat bagus, yang sangat potensial untuk mengantarkan kita menuju kesuksesan. Oke gitu teman-teman semua, sukses buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.